Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ada seseorang yang mempunyai kemampuan bisa melihat makhluk dan juga arwah-arwah yang telah meninggal. Seorang indigo ini pernah mengatakan arwah itu kurang lebih 49 hari itu masih berkumpul dengan keluarga di rumah, jadi masih berada di sekitar rumah, sehingga ada beberapa fenomena yang sulit ditangkap oleh kita akal, namun betul-betul juga bisa diketahui dan dirasakan oleh anggota keluarga. Pernah satu ketika keluarga saya sendiri waktu ditinggal orang tua dulu, itu biasanya di keluarga itu ada yang menggunakan tradisi selama 7 hari itu arwah itu tetap dikasih makanan dan minuman, disajeni terutama di tempat tidur ya. Juga di saat naruh itu juga bilang silakan minum, silakan makan. Jadi seolah-olah diperlakukan itu masih hidup, arwah itu sekitar di rumah itu. Pernah satu ketika orang tua saya itu lupa, dalam 7 hari itu lupa tidak ngasih minuman teh. Kemudian ada satu kejadian, jadi gelas itu tuh goyang-goyang, itu terus terbaca oleh ibu saya, itu mengingatkan lupa perlu minum ya di situ. Tentunya ini bagi orang-orang tertentu juga itu bisa dikatakan ya tidak benar dan sebagainya, namun itu kenyataan ibu saya yang cerita seperti itu. Kemudian juga pernah mendengar juga tetangga itu suaminya baru meninggal, dan biasanya orang hidup itu kan juga di kamar mandi dan sebagainya. Setelah meninggal itu kok masih ada suara seperti orang mandi di kamar mandi gitu. Jadi dua cerita ini menurut indigo tadi memang ada satu kebenaran bahwa arwah itu masih melekat dengan apa yang biasa ditempati di situ. Kemudian ada cerita yang lain di dalam kitab suci agama Buddha, ada seorang biku yang baru saja menerima jubah baru, belum sempat pakai jubah barunya karena hal yang baru itu kan menimbulkan kemelekatan. Dia meninggal, kemudian lahir sebagai kutu yang hidup di dalam jubah tersebut. Kemudian jubah tersebut mau dipakai ya, kemudian Sang Buddha melarang. Sang Buddha bisa melihat kewaskitannya dengan penglihatannya, jangan dulu nunggu 7 hari. Nah, setelah 7 hari baru jubah itu dipakai atau untuk keperluan semestinya. Kemudian ada seorang murid, kenapa Sang Buddha kok menyuruh setelah 7 hari? Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan, perlu kamu ketahui dalam jubah itu ada seorang biku yang masih melekat terhadap jubahnya sebagai kutu. Namun cuma 7 hari saja. Setelah 7 hari dia telah di alam yang lain. Apabila dalam 7 hari itu kamu ganggu, ya itu akan mengganggu proses kelahiran di alam berikutnya, itu buruk. Kemudian juga ada cerita seorang ratu di dalam kesehariannya itu berbuat baik, namun sayang sekali ketika dia mau mati itu timbul pikiran jelek, buruk. Pernah suatu ketika melakukan satu keburukan, sebagai akibatnya dia telah di alam penderitaan, namun dalam jangka waktu 7 hari saja. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kenapa di dalam agama Buddha khususnya tradisi Mahayana itu memberikan doa 49 hari itu seolah-olah wajib, karena hari yang sangat menentukan sekali arwah itu mau terakhir di mana.
Apabila dalam jangka waktu 49 hari itu keluarga itu tidak peduli, cuek, ya, tidak membantu proses kelahiran berikutnya, padahal kebajikan yang meninggal itu kurang memadai untuk terlahir di alam bahagia, itu akan cenderung terlahir di alam penderitaan, karena bekal yang dibawa itu tidak memadai, tidak mencukupi. Namun apabila kebajikannya kurang, ya, namun ada kepedulian dari keluarga yang masih hidup, mengirim doa atau pelimpahan jasa, atau membuat kondisi-kondisi arwah itu bisa bahagia, itu membantu sekali arwah itu akan terdorong telah di alam bahagia. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya kira selama 49 hari, baik melalui upacara maupun bersama-sama membaca parita maupun pribadi, saya yakin keluarga yang ditinggalkan mendoakan agar arwah itu telah di alam bahagia, agar kelahiran berikutnya kelahiran yang membahagiakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, seperti kita lihat di saat 49 hari atas nama keluarga mengirim doa, kita telah bersama-sama membaca sabda-sabda Buddha. Tentunya sabda Buddha itu bermanfaat yang meninggal dan juga bermanfaat bagi yang hidup. Apa manfaatnya keluarga yang hidup dengan membaca kitab suci? Sang Buddha menyadarkan umatnya agar bisa menerima proses alami dan kodrati. Sampai sekarang belum ada obat atau agama apapun yang menghentikan dari kematian. Sesuatu yang alami dan kodrati dan berlaku kepada semua orang, dan itu hukum alam, ya, tidak bisa kita tolak, ya, harus menerima. Maka kita disadarkan dengan ajaran Sang Buddha agar mereka yang baru saja, ya, ditinggal kematian oleh saudara, oleh orang-orang dekat, oleh yang dicintai, bisa segera menerima. Apabila kita tidak menerima dan melawan proses alami ini, sampai kapanpun kita akan menderita. Tapi apabila kita bisa menerima proses alami kudratikum kematian itu, yang biasa saja, wajar saja kematian itu, ya. Sebetulnya Bapak Ibu bisa dilatih, kita bisa menerima perpisahan orang yang dicintai tanpa menimbulkan duka yang mendalam, itu bisa dilatih sedini mungkin. Dalam ajaran Sang Buddha setiap puja bakti ada perenungan. Saya belum mengatasi usia tua, saya belum mengatasi sakit, saya belum bisa mengatasi kematian. Suatu saat nanti terjadi sakit, usia tua maupun mati, kita bisa menerima segala sesuatu yang dipersiapkan sedini mungkin, sebaik mungkin, itu akan bisa menerima dan wajar. Tapi apabila kita tidak menerima, tidak pernah melakukan perenungan, akan menimbulkan gejolak jiwa, gangguan batin, menggoyahkan pikiran kita itu. Tidak sedikit juga, ya, di kalangan para biku di zaman Sang Buddha sampai saat ini pun, sekalipun setiap saat membaca kitab suci diajari tentang dhamma ajaran Sang Buddha, tidak gampang menerima dharma itu. Di zaman Sang Buddha, ketika Sang Buddha berusia 80 tahun, ya, kemudian meninggal, ada beberapa murid Sang Buddha, biku-biku yang belum mencapai kesucian itu belum bisa menyelami dhamma, itu sampai menangis berguling-guling. Secara fisik dia menderita, secara batin dia menderita. Tapi di antara mereka pun juga ada yang bisa sudah bisa mencapai kesucian, sudah suci. Ketika menerima perpisahan dari kematian Sang Buddha, dia merenung segala sesuatu tidak kekal, termasuk Sang Buddha. Dia bisa menerima. Secara fisik pun dia tidak menderita, secara batin pun langsung bisa menerima hukum kesunyataan itu. Latihan bagi para umat dicontohkan oleh Bodhisattva, itu calon Buddha sendiri. Dalam kesehariannya merenungkan, suatu saat nanti saya akan mati. Diajarkan kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada cucunya. Sehingga pada suatu ketika ada anak lakinya meninggal, di ladang meninggalnya, ya, itu biasa.
dikasih tahu orang tuanya, adiknya, kakaknya, bahkan istrinya, meresponnya biasa. Kematian sudah terjadi, ditangisi dengan cara apapun juga tidak akan kembali. Yang lebih bijaksana adalah menerima proses kematian sebagai proses alami. Nah, apa yang ditulis di dalam kitab suci tidak sebagai pelajaran bagi kita semua, bahwa proses kematian alami dan kodrati dan siapapun akan mengalaminya. Semoga setelah peringatan 49 hari ini, keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa menerima hukum alami dan kodrati tanpa kecuali. Yang kita cintai maupun yang tidak kita cintai akan berpisah dari kematian. Semoga doa 49 hari dengan membaca kitab suci, dengan persembahan-persembahan ini membuat lega bagi keluarga yang ditinggalkan hari ini datang maupun tidak datang, untuk sebagai dukungan moral kepada beliau untuk tragedi alam bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Dan setelah tragedi alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bisa mempunyai kekuatan melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bangkit berdiri untuk mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitofo. Namo Amitofo. Silakan